Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, yaitu membahas tentang CNC milling. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gerak lurus CNC milling G0 dan juga G1, tentang absolut dan juga incremental. Sebelum kita memulai membuat sebuah program dari CNC base, yang pertama kali kita lakukan adalah membuka sebuah software CNC base tersebut. Apakah sudah CNC milling Promil 8000 atau CNC lathe Proton 9000. Sebelum kita lanjut pada video pembahasan CNC milling, sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nyalakan tombol loncengnya ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan membahas tentang CNC milling. Jadi kita langsung saja menuju ke laptop. Di sini kita langsung saja buka software dari CNC. Ini adalah tampilan awal dari CNC. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apakah software tersebut sudah lembar kerjanya sudah Promil 8000, karena kita akan membahas CNC milling. Jadi kita harus pastikan di sini adalah Promil 8000. Tapi jika masih Proton 9000, maka kita bisa merubahnya, yaitu dengan cara pilih file ini, kemudian diklik, kemudian pilih choose ini. Kita pilih di sini Promil yang 8000 karena kita akan membahas tentang CNC milling. Kemudian select. Aplikasi CNC millingnya itu siap untuk digunakan. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah men-setting awal sebelum membuat sebuah program di CNC. Untuk setting awal ini ada dua cara, yaitu yang pertama melalui tombol start, yang kedua melalui tab setup. Karena di sini saya sudah membuka softwarenya, jadi saya akan membukanya atau menyetingnya lewat setup ini. Jadi kita klik setup. Pada simulation ini kita centang. Kemudian pada units ini kita pilih units matrix. Kita centang. Setelah itu, hal yang penting lainnya adalah kita merubah dimensi X, Y, Z-nya sesuai benda kerja. Jadi di sini kita pilih setup, verify setting. Kita klik stop. Di sini saya ingin merubahnya pada ukuran panjang X, Y, Z-nya, saya ingin 100, 60, dan 15. Jadi di sini sesuai keinginan kalian, kalian mau isi berapa. Selanjutnya pada tool position ini diisi dengan angka 0 semua. Kemudian pada view, terserah kalian mau menampilkan seperti apa. Kemudian oke. Selanjutnya kita ingin merubah alat potong, ukuran alat potong, yaitu klik tool, setup library. Pada setup library ini, rubah spesifikasinya sesuai yang akan kita gunakan. Di sini saya tidak merubah apa-apa, saya hanya merubah diameternya. Jadi pada tool 1 ini saya ubah diameter menjadi 4. Tool 2 ini diameter 6. Dan tool untuk yang ketiga 1,5. Kemudian saya oke. Lalu pastikan tool yang akan kita gunakan adalah sesuai yang kita inginkan. Pilih tools lagi. Select tool. Di sini pilih tool yang akan kita gunakan. Saya memilih tool yang pertama dengan diameter 4. Kenapa di sini kita perlu untuk menyeting ini? Karena agar nanti kita lupa untuk menyeting toolnya, kita sudah default otomatis tool yang digunakan adalah diameter 4. Kemudian select tool. Oke, untuk setting menyetingnya sudah selesai. Selanjutnya adalah proses untuk membuat sebuah program dari CNC-nya. Di sini yang akan saya bahas pertama adalah program absolut. Sebelum kita membahas tentang program, terlebih dahulu kita harus memikirkan bentuk apa yang harus kita buat. Jadi
Yang pertama, kita harus membuat sketsa bentuk yang kita inginkan agar mudah untuk membuat program absolutnya nanti. Di sini saya ingin membuat sebuah gambar amplop atau bentuk amplop. Jadi saya harus membuat sketsa amplop. Di sini saya sudah membuat sebuah sketsa amplop. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah koordinat X dan ini adalah koordinat Y. Karena tadi saya membuat lembar kerja X-nya 100, Y-nya 60, maka di sini gambarnya adalah X-nya 100 dan juga Y-nya 60. Untuk Z-nya kedalamannya tadi saya 15. Oke, langsung saja kita bahas programnya. Yang pertama program absolut. Karena saya sudah membuat sebuah programnya, jadi saya akan membuka filenya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang perlu kita buat programnya. Pertama itu membuat program di awal dan juga program di akhir. Kenapa kita perlu membuat program di akhir? Karena jika kita sudah membuat sebuah bentuk, terkadang kita lupa untuk mengakhirinya. Jadi kita perlu menuliskan program akhir ini terlebih dahulu. Ini adalah program awal, ini adalah program akhir, dan ini adalah program sesuai dengan bentuk yang akan kita buat. Oke, di sini ada G90 yaitu kode dari absolut. G90 atau absolut ini suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu tetap yaitu satu titik. Karena di sini kita menggunakan kode absolut, jadi semua perintah alat potong dihitung dari titik 0 absolut. Kemudian di sini ada M3 yaitu perintah spindle berputar searah dengan jarum jam. Di sini ada S2000 yaitu kecepatan spindlenya. Kemudian di sini ada G0 yaitu perintah untuk bergerak dengan kecepatan penuh tanpa menyayat. Dan X0, Y0 dan juga Z10 ini adalah posisi tool sebelum menyentuh benda kerja. Jadi G0, X0, Y0, Z10 ini nanti toolnya itu belum menyentuh benda kerja. Kemudian pada akhir program ada GZ, G0, Z10. Kemudian ada G0, X0 dan juga Y0. Jadi setelah kita membuat sebuah programnya nanti toolnya akan dikembalikan di posisi awal. Di sini ada M30 yaitu akhir dari program. Baik, saya akan menjelaskan programnya, yaitu cara menentukan programnya ini yaitu sesuai dengan sketsa yang telah dibuat. Ini kita lihat sketsanya yang telah saya buat, yaitu membuat sebuah gambar amplop. Yang dilihat adalah titik dari tujuan gambarnya, mau ke arah mana, titiknya itulah yang dilihat. Sesuai dengan sketsa ini, jadi dilihat titik awalnya saya membuat di sini adalah X-nya 20 dan Y-nya 10 dan saya menggunakan kedalamannya Z2. Jadi di sini karena X20 Y10 maka ditulis G0 X20 Y10 dengan kedalaman Z-2. Itu adalah titik awalnya. Jadi ini adalah titiknya X20 Y-nya 10 ditulis di sini X20 Y-nya 10 Z2. Kemudian pada baris kedua ada G1 Z-2 F100. G1 itu gerak lurus, Z-2 adalah agar kedalamannya bekerja dan juga F100 adalah kecepatan pemakanan alat potongnya. Lanjut di baris yang ketiga yaitu G1 X20 Y40. Kita lihat titik yang akan kita tuju selanjutnya. Tadi kan sudah jalan ke atas. Jadi titik yang ketiga ini adalah X20, Y-nya 40. Lanjut, saya akan menuju ke titik berikutnya yaitu di titik sini. Jadi dilihat X-nya 50, Y-nya 50. Jadi ditulis X50, Y50. Lalu sama, lihat di titik yang akan kita tuju.
saya akan menuju ke sini, jadi X-nya 80, Y-nya 40. Jadi saya tulis X-nya 80, Y-nya 40. Untuk di titik selanjutnya di sini, yaitu X-nya 80, Y-nya 10. Jadi saya tulis X-nya 80, Y-nya 10. Kemudian saya lanjutkan titik berikutnya di titik sini, karena saya akan menuju ke sini. Jadi di sini dilihat X-nya 20, Y-nya 10, saya tulis X20, Y10. Untuk menuju ke sini, dilihat titiknya, yaitu titik 80, X80, Y-nya 40. Di sini X80, Y-nya 40. Lanjutkan sampai titik terakhir yang kita inginkan. Ini titik di 20 dan 40. Tulis 20 dan 40. Selanjutnya, titik yang terakhir saya akan tuju adalah di sini. Jadi, kita lihat titik di sini, X-nya 80, Y-nya adalah 10. Di sini sudah tertulis X-nya 80, Y-nya adalah 10. Dan gambar sketsa ini sudah kita buat semua programnya di sini. Kemudian kita coba untuk merunning. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, itulah program dari Absolute. Kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu program incremental. Oke, saya akan membuka program dari incremental G0 dan G1. Ini adalah program dari incrementalnya. Di sini, kode G91 itu adalah sistem pengukurannya yang menggunakan koordinat relatif atau koordinat incremental. Jadi kalau absolute G90, kalau incremental G91. Kalau absolute tadi diingat-ingat, titik referensinya selalu tetap yaitu di satu titik, dan untuk incremental ini, pergeseran alat potongnya diprogram dari tempat alat potong berada ke posisi berikutnya. Seperti biasa, kita harus menuliskan di awal program. Di awal programnya kita gunakan sama biar mudah. Dan di akhir programnya, kita tidak perlu untuk menulis ini dulu, kita hanya menulis M30 untuk mengakhiri sebuah programnya agar tidak lupa. Selanjutnya programnya. Pada incremental ini, kita tidak perlu untuk membuka atau kita tidak perlu untuk melihat sebuah sketsanya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah program incrementalnya, kita perlu membuka program dari Absolute tersebut. Yang pertama, G0 ini. Kita lihat G0 ini. Caranya yaitu X di bawah ini dikurang X atasnya, Y di bawah dikurang Y atasnya, Z di bawah dikurang Z atasnya, dan begitu seterusnya. Yang pertama, di sini G0 X20 Y10 Z min 8. Dari sini 20 dikurang 0 hasilnya 20, 10 dikurang 0 hasilnya 10, dan 2 dikurang 10 hasilnya adalah Z min 8. Kemudian lanjut ke bawah. Ya, pada baris kedua ini kita lihat di sini G1 Z min 4 F100. G1 adalah gerak lurus, Z min 4 hasil dari Z min 2 dikurang 2 hasilnya adalah Z min 4. F100-nya kita tetap tulis F100. Kemudian pada baris ketiga X0 Y30 ini hasil dari 20 dikurang 20 hasilnya 0, 40 dikurang 10 hasilnya adalah 30. Selanjutnya pada baris keempat ini X30 Y10 hasil dari 50 dikurang 20 hasilnya 30, 50 dikurang 40 hasilnya 10. Caranya sama semua, yaitu dari baris bawahnya itu dikurang baris atasnya. Itu akan menghasilkan titik incremental. Kita langsung saja ke bawah. 80 dikurang 20 hasilnya 60, 10 dikurang 40 hasilnya min 30. Prosesnya sama. Kemudian pada penutup ini, pada Z12 karena di awal tadi memakai 2 dan di sini ada 10, maka ini G0 Z12. Kemudian
G0 ini caranya sama, yaitu bawah dikurang atas. 0 dikurang 80 hasilnya min 80, 0 dikurang 10 hasilnya min 10. Kemudian coba kita running apakah hasil dari gambar ini akan sama seperti absolut. Kita running. Di sini terlihat gambarnya dari gambar incremental adalah sama dengan gambar dari absolut. Bentuk di sini sama, bentuk dari incremental dan bentuk dari absolut sebelumnya. Itulah program CNC milling absolut gerak lurus G0 dan G1 pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.